Nabi Musa itu seketika di hutan itu, gak bisa keluar selama 40 hari 40 malam. Jadi karena kalau kita selalu berbuat dolim, kita akan rugi. Rugi pada siapa? Ya terutama pada diri sendiri. Dan bisa merugikan pula pada orang lain dari sebab kedoliman kita. Karena sifat dolim itu tidak memandang daripada kasta, tidak memandang daripada agama. Bisa saja orang muslim bisa berbuat dolim. Ini hati-hati. Jadi dolim itu tidak mengenal agama. Dolim itu bisa terjadi pada diri kita sendiri walaupun kadang ahli ibadah. Niat buruk pada seseorang sekrentek dalam hati, itu sama aja kita udah dolim. Makanya luas, lebih luas, dolim itu lebih luas. Emang secara bahasa dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Terkadang sifat dolim inilah yang tidak terasa kita laksanakan. Kadang walaupun kita sholatnya rajin, masih syirik sama orang lain. Ini kan berarti kan dolim. Ya pernah terjadi kan dalam kisah, dalam tafsir Yasin, Nabi Musa saja sempat tersesat di kota Madian, ya kan, dulu ya kampung lah, kampung Madian. Itu keliling hutan gak keluar-keluar saking gelapnya, ya kan. Zaman dulu, zaman sekarang aja masih ada kadang hutan yang sangat lebat, ya kan. Itu Nabi Musa sempat. Itu pun gara-gara ada seorang umatnya yang punya Ismul A'dham, karena asma Allah itu kan punya ada 1000. Kalau di dalam tafsir Yasin itu dibagi 1000 itu. Hanya satu yang dirahasiakan oleh Allah. 99 itu di Asmaul Husna, ada 300 di Injil, ada 300 di Zabur, terus ada berapa sekian ratus. Cuma hanya satu yang dirahasiakan sama Allah, itu Ismul A'dham. Barang siapa yang bisa atau punya Ismul A'dham, doanya itu mustajabah, langsung diijabah. Nah, kalau semua jamaah punya Ismul A'dham kayak gini bahaya, ya kan? Ujuk-ujuk minta mobil, langsung datang mobil. Itu ibaratnya. Itu kalau punya Ismul A'dham. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada hamba atau umat Allah yang punya Ismul A'dham. Gitu. Ya biasa, itu pun sama. Dia seorang ahli ibadah, sangat alim, sekian tahun ibadah sampai dikasih ilmu Ismul A'dham dan terkenal itu. Awalnya dia sama, nggak mau mendoakan dolim. Akhirnya pinter itu, ya Fir'aun pinter. Yang dideketin istrinya, dikasih harta, dikasih emas, dikasih apalah. Ibarat zaman sekarang, ya kan, musim-musim mau politik, akhirnya ada orang yang ahli begitu, ya udah kasih harta, kasih ini, kan akhirnya mau mendoakan, ya kan. Di situ. Karena udah dikasih harta kan otomatis malu. Akhirnya didoain, ya kan. Di situ. Setelah didoain, akhirnya Bal'an langsung. Nabi Musa itu seketika di hutan itu, gak bisa keluar selama 40 hari 40 malam. Makanya kadang ada orang yang wirid itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari, ada yang 40 hari. Ini semua ada kisahnya semua. Situ. Dari situlah. Tapi namanya seorang nabi, walaupun itu dikerjain lah ibaratnya, dia pun berdoa, sama-sama berdoa. Akhirnya ibaratnya adu kekuatan, ya kan.
Karena yang satu niatnya walaupun ahli ibadah tapi niatnya zalim, dan seorang Nabi Musa niatnya tulus ikhlas, dijabah tetap. Memang pertamanya Nabi Musa sama Fathul Hari di hutan Madian itu nggak bisa keluar kan, gelap terus. Nah disitulah setelah diijabah doanya, barulah akhirnya dilaknat sama Allah sampai lidahnya itu panjang itu. Nah, makanya suka ada gambar Rolling Stone ya kan, ya maaf, kayak anjing jadinya. Jadi nggak bisa beribadah, dilaknat dan dicabut kembali ismul antomnya. Nah ini bisa terjadi nanti di zaman-zaman politik ya kan, antaranya orang satu yang lain saling mendoakan biar orang atau musuhnya itu kalah dan lain sebagainya ya kan. Ini bisa terjadi. Nah dari sinilah kita belajar untuk membersihkan diri biar kita dijauhkan dari sifat zalim.